Kurang jelas kok. Kurang jelas. Iya. Iya, Pak. Oh iya. Putus-putus. Bentar ya. Putus. Oke. Ya. Udah masuk. Halo Mbak Eni. Halo Mbak Eni. Suaranya Bu Eni kurang jelas. Soalnya kayak pesawat terbang ya. Udah enggak? Ada pesawat. Wah. Bu, suaranya nggak jelas banget, Bu. Suaranya nggak. Suaranya ini mikro, Bu. Rokoknya Bu, kurang benar. Terus suaranya nggak ada. Saya lagi di sini mobil. Ya, bro. Ini bawa mobil apa ini? Halo.
Halo teman-teman. Halo. 1 menit lagi kita mulai ya. Ya Pak. Oh. Oke. Ini sudah 125 yang masuk. Koneksi, oke. Ini keren. Mantap. Malas Woro Ultraman. Jadul Bawa dicari Mas Hosan Satria. Halo, selamat pagi teman-teman. Via YouTube ya. Acara ini. Loh, live YouTube berarti. Halo teman-teman, sudah 136 yang masuk. Kita mulai sekarang. Halo. Mbak Citra, Jika, dengar suara saya? Ya, dengar. Oke. Mbak Retna Rahayu. Dengar, Pak. Oh, numpuk-numpuk. Oke. Silakan yang lain mungkin bisa kita mulai di mute. Kemudian acara akan kita mulai sudah masuk 4:10 dan sudah 135 yang masuk di acara ini. Sudah mulai di mute teman-teman? Yang ketiga bangga, kita kali nih
Suara apa ini? Suara dari alam gaib. Oke teman-teman, saya bisa minta tolong mulai di mute ya. Segera kita mulai acaranya. Ya, saya ngantar masih saya. Nah. Benging Pak, benging, tolong. Sudah mulai jelas? Oke teman-teman, suara saya sudah jelas teman-teman? Oke ya, mungkin kalau teman-teman tidak menyampaikan, jadi gini, nanti untuk kalau ada pertanyaan bisa teman-teman unmute sendiri atau bisa tulis di papan komentar ya, jadi biar lebih enak. Nah ini kayak ini sudah Pak, jadi kan kita lebih enak ya. Oke, masih Mas Dokter itu belum di-mute. Bentar, biar kita kontrol dari sini. Udah Pak, sedap. Oke, kita. Bila dimut ya. Mbak Cucu, dimut Mbak. Kita dimut. Double dari Mas Dokter. Halo. Kita halo. Dimut ya. Dimut dulu. Dimut. Dimut dulu, dimut. Oke teman-teman. Teman-teman, Ibu Direktur ya, nanti Ibu Direktur akan disampaikan sebelum acara kita mulai. Halo, Jadi, ya, sudah siap. Sudah siap. Oke, sudah. Baik, teman-teman, acara akan kita mulai. Bisa minta tolong untuk yang masih unmute, bisa minta tolong di-mute. Oh, sudah. Tuh masih banyak ya yang Baik, sudah. 143 yang sudah masuk. Mbak Cucu, dimut dulu. Itu mikrofon. Oke.
Tulisan aku. Si Anwar nih, si anak suara nih. Oke, ini PPT saya sudah kelihatan teman-teman. Oke, sebentar kita persiapan dulu untuk sudah. Oke. Baik teman-teman, kita mulai ya. Iya, Pak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah dengar semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada kesempatan kali ini, teman-teman mahasiswa baru Politeknik Indonesia Surakarta, kita bisa melakukan kegiatan prakuliah mahasiswa baru yang tahap pertama. Nah, sebenarnya proses kegiatan prakuliah ini seharusnya biasanya kita lakukan secara tatap muka, karena dengan kondisi seperti ini, maka kegiatan prakuliah kita lakukan secara daring, yang harapannya ini semua tidak mengurangi esensial dari kegiatan kita hari ini. Nah, teman-teman sekalian, acara ini nanti akan kita menjadi dua tahap. Pertama nanti adalah sambutan nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Direktur Politeknik Indonesia Surakarta, Ibu Insinyur Suci Purwandari MM. Kemudian yang kedua nanti adalah kita akan membahas tentang strategi sukses menjadi mahasiswa. Ya, jadi karena teman-teman sekarang sudah tidak lagi sebagai siswa, tapi teman-teman sudah menjadi seorang mahasiswa. Suksesnya seperti apa? Ini nanti akan kita kaitkan dengan prestasi-prestasi yang ada di Politeknik Indonesia Surakarta. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita akan ada beberapa challenge yang bisa teman-teman ikuti, karena ini nanti akan berhadiah cukup menarik buat teman-teman sekalian. Ya. Selamat datang mahasiswa. Baik teman-teman sekalian, karena sudah jam 10 akan kita mulainya acara pada kesempatan siang hari ini. Peraturan pertama nanti teman-teman saya bisa minta tolong untuk yang belum di-unmute, saya minta tolong di-mute dulu. Ya, biar suasananya jernih. Nah, jika ada pertanyaan teman-teman nanti bisa unmute atau teman-teman bisa menuliskan di kolom pertanyaan ya, di diskusi itu ada kolom chat, itu silakan Anda tulis di situ nanti untuk pertanyaannya biar kita enak ya. Kemudian yang ketiga, jika memungkinkan saya minta tolong videonya dikeluarin aja biar kita bisa saling melihat wajah kita masing-masing. Oke ya teman-teman sekalian ya. Oke, baik, acara prakuliah mahasiswa baru ini kita bagi menjadi dua. Jadi teman-teman ini kalau Anda lihat yang masuk itu sekitar 160 ya, yang tidak masuk. Itu adalah sebagian yang ada di kampus 1. Ya, jadi pagi ini kita ada program studi informatika, otomotif, komunikasi, dan perhotelan. Kemudian nanti siang akan kita lanjutkan lagi dengan teman-teman yang ada di kampus 2, yaitu program studi farmasi dan ragam medis. Baik, kita mulai acara kita yang pertama, teman-teman. Kita buka acara ini dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga ini bisa dengan bismillah bisa memperlancar acara kita sampai selesai sekitar 1 jam ke depan dan bisa membuat motivasi bagi kita semuanya. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Direktur Politeknik Indonesia Surakarta, Ibu Insinyur Suci Purwandari, Magister Manajemen. Kalau mungkin teman-teman belum melihat beliau, ini teman-teman bisa melihat beliau meskipun hanya via daring ya, biar nanti mungkin kalau pas teman-teman di mall atau di mana, oh ini tuh Ibu Direktur Ibu Suci ya, kita lihat secara daring mungkin sementara ini ya. Baik, kepada Ibu Insinyur Suci Purwandari MM, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pada seluruh personil Humas yang hadir, dari teman-teman Humas, Bapak Ibu, para dosen, mungkin ada beberapa yang hadir juga. Dan tentunya yang kami banggakan ini ya, mahasiswa baru 2020, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Hal yang paling berharga saat ini adalah kesehatan. Kita semua harus menjaga kesehatan. Kita semua harus menjaga prosedur, menjaga standar operasional prosedur di ranah kesehatan. Kita semua harus taat, patuh, sehingga tadi yang sampaikan Pak Dian, semoga KLP COVID ini segera berakhir. COVID ini segera berlalu, sehingga yang biasanya atau yang semestinya pertemuan kita itu bisa bertatap muka, bisa berjabat tangan, kita bisa saling silaturahmi secara langsung, namun pada saat ini kita dipaksa untuk bertemu secara virtual. Ya, jadi saya kira yang pagi itu pertemuan dan agak terlambat, namun mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita atau permulaan dari pertemuan dan perkuliahan di Politeknik Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran yang baru untuk kita semua, bahwa di dalam belajar kita anytime, anywhere oke aja ya, jadi tidak ada masalah. Dengan seperti ini kita dipaksa untuk mau siap nggak siap, dipaksa untuk bisa belajar mungkin di sekolah-sekolah adik-adik yang mungkin banyak yang masih aktif ya di sekolah. Nah ini mau nggak mau ya kita tetap harus belajar untuk memanfaatkan teknologi khususnya untuk proses belajar mengajar, baik itu di sekolah maupun nanti kelak di perkuliahan. Adik-adik mahasiswa baru 2020, tadi sampaikan Pak Dian, ini merupakan tahap satu untuk gelombang ini, dan sebagian gelombang satu, karena gelombang satu itu masih berakhir pada saya sampaikan bulan Mei. Karena itu sebetulnya sudah tidak sabar untuk menunggu sampai kapan kita bisa bertemu di kampus. Nah, akhirnya kita putuskan hari ini kita bisa bertemu secara online ya, atau secara virtual. Adik-adik ini pada hari ini siang nanti ya, siang juga ada dua gelombang, ada dua gelombang, ada yang pagi dan ada yang siang. Yang pagi ini adalah yang MIKM Tel dan NO, kemudian siang itu nanti yang farmasi sama rekamedik. Itu ya nanti mohon untuk teman-temannya, kalau kita lihat tadi peserta belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena harusnya itu kan lebih dari yang hadir ini, namun mungkin rekan-rekan ada pada posisi atau lokasi rumah yang sulit jangkauan dari jaringannya. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman yang ada di sini, informasi-informasi apa yang ada dapat pada hari ini, teman-teman yang tidak bisa gabung atau tidak bisa join pada saat ini mohon untuk sampaikan ya, apakah itu lewat WA atau lewat grup atau apa, sehingga nanti atau mungkin YouTube-nya itu nanti ya bisa di-share, sehingga nanti informasi-informasi ini nanti bisa diterima oleh teman-teman yang tidak bisa secara live ikut serta pada meeting pada pagi hari ini hingga siang nanti.
Ya, saya kira itu adik-adik. Jadi saya kira ya kembali lagi dengan sangat ya sebetulnya tidak menyesal juga sih ya, tapi ya ada yang kurang gitu ya. Kalau saya bisa melihat wajah-wajah kalian, namun tidak bisa kita bersentuhan. Kita tidak bisa bersentuhan, kita tidak bisa berjabat tangan dan lain-lainnya karena situasi kondisi. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai wabahnya sehingga kita bisa bertemu di kampus. Amin. Kampus kita kelak nanti ya. Nah, adik-adik tadi sampaikan untuk Pak Dian untuk sistem perkuliahan yang ada di Politeknik Indonesia. Jadi sekali lagi mungkin selamat datang saya ucapkan kepada adik semua. Selamat datang di kampus virtual Politeknik Indonesia ya. Untuk saat ini kita virtual ya. Selamat datang di kampus virtual Politeknik Indonesia, kampus yang kita cintai dan alhamdulillah kampus yang sangat prestatif sehingga nanti kami berharap kalian-kalian nanti akan terus akan meneruskan dari prestasi-prestasi yang sudah dicetak oleh kakak-kakak kalian. Ya, jadi kalau kalian mengikuti IG kita, mengikuti media sosial kita, mungkin media-media yang lain yang kita gunakan untuk menginformasikan perkembangan dari Politeknik Indonesia ini, insya Allah kalian sudah pahamlah, atau mungkin nanti juga di dalam presentasi dari Pak Dian insya Allah akan disampaikan. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami dan kalian sudah menjadi keluarga besar kita. Kalian sudah menjadi keluarga besar, bagian dari keluarga besar kita, sehingga ke depan saya minta kalian merupakan sebuah kekuatan dari kita, kekuatan dari Politeknik Indonesia, bagaimana kita besar bersama, artinya mahasiswa itu juga menjadi maju, Indonesia juga menjadi besar dan maju, sehingga kita semua berkembang maju bersama. Nah, ini adalah wahana kita untuk meniti karir ke depan, meniti studi kita ke depan, meniti karir kita ke depan, sehingga kembali lagi ke depan Indonesia ini bisa maju karena kalian semua. Ya, jadi ini adik-adik yang jelas pada pagi hari ini mungkin pertemuan perdana tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Mungkin banyak hal nanti dari Pak Huda, dari Pak Dian atau dari rekan-rekan dari yang lain yang akan menyampaikan sehingga nanti bisa menjadi sebuah motivasi kalian untuk belajar di Indonesia. Ya, jadi ini sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Selamat bergabung dengan keluarga besar Politeknik Indonesia Surakarta. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Dian untuk pembuka ini. Nanti kalau ada hal yang perlu kami sampaikan, mungkin kami akan sampaikan secara langsung atau kami titipkan ke Pak Dian atau mungkin Pak Uda yang menjadi host pada pagi hingga siang nanti. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Ya, salam sehat. Ya, insya Allah sehat gitu ya. Insya Allah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masih bisa terlihat teman-teman? Masih bisa diikuti materinya? Masih Pak. Slide-nya kelihatan? Masih. Oke. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, slide-nya kelihatan ya? Oke. Baik. Sekarang kita berbicara setelah kita memiliki berbagai macam prestasi tadi yang kita miliki teman-teman sekalian. Sekarang bagaimana sih Anda sebagai seorang mahasiswa itu? Ini penting ya. Ada berapa syarat itu teman-teman kalau bisa Anda lihat? 9. 9 atau 10? 9, Mbak, 9. Ada 10. Wah, ada 10. Oke. Baik, berarti Anda masih fokus dengan kita ya. Oke. Nah. Coba kita. Nah, ada 10. Pak. Oke, saya sudah kelihatan teman-teman. Oke. Pertama, nah, Anda sudah masuk di satu tahap utama sekarang dari siswa menjadi mahasiswa. Berarti sekarang teman-teman harus bisa membuat target jangka panjang dan jangka pendeknya teman-teman. Betul nggak? Anda masuk Indonesia semester 1 mau ngapain, semester 2, semester 3, semester 4, Anda mau lulus kapan, Anda mau pendadaran kapan, Anda mau cari kerja kapan, itu harus Anda siapkan teman-teman. Ya, itu nanti silakan itu Mas. Oke, slide-nya hilang. Kelihatan slide-nya teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, itu target yang harus Anda miliki teman-teman. Ya, jangan sampai Anda masuk kuliah asal masuk, kemudian Anda nggak punya target, itu juga bahaya juga. Kemudian yang kedua, membuat jadwal belajar. Ini juga penting juga karena Slide-nya nggak ada, Pak. Slide-nya hilang. Oke, baik. Saya Iya, hilang. Slide-nya hilang, Pak. Slide-nya hilang, Pak. Kayak gitu. Sudah kelihatan? Sudah. Belum. Ya. Belum. Udah, Pak. Di zoom aja, Oke. Pak. Sudah Pak, di zoom aja Pak. Oke ya, sudah kelihatan ya. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama kita buat target jangka panjang dan jangka pendek, itu penting. Belum Pak. Ya. Yang kedua, Anda harus bisa membuat jadwal belajar karena nanti ketika Anda kuliah Hilang itu Pak, tidak namanya- hilang. Pak Hilang hilang lagi. Pak. Ada, Pak. Belum kelihatan, Pak. Slide-nya hilang kayak DE, Pak. Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Baca komen, Pak. Baca komen. Belum kelihatan, Pak. Pak. Slide-nya nggak ada. Oke, sebentar. Sudah? Belum. Belum, Pak. Dereng. Belum ada, Pak. Oke. Wah, jelas sekali. Oke ya, sudah kelihatan ya? Belum Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Sudah? Ya. Oke. Belum ada Pak. Pak, punya aku belum, Pak. Sudah ada yang masuk, sudah ada yang belum. Oke, mungkin teman-teman ada yang terkendala jaringan ya. Next Pak, Oke. next. Ya, mungkin ada yang terkendala jaringan, jadi mungkin ada yang bisa masuk, ada yang tidak ya. Sudah, Pak. Oke. Kemudian silakan Anda bisa memanfaatkan kejadian Anda. Ya, silakan Anda menentukan trik belajar dan mencatatnya. Nah, ini yang terpenting adalah poin kelima, Anda harus bisa aktif di organisasi mahasiswa baru. Ya, Anda harus aktif di organisasi mahasiswa yang ada di Politeknik Indonesia. Anda sebagai seorang mahasiswa baru harus aktif di organisasi. Kita punya berapa organisasi di kampus? Ada yang tahu?
kita punya sekitar 20 organisasi mahasiswa baru. Mulai ada nanti Poin TV, ada Indonesia FM, ada Pecinta Alam, ada HMJ, ada BEM, ada LDK. Silahkan Anda bisa ikut, itu dimanfaatkan terutama untuk pengembangan skill teman-teman. Siap ya, itu harus Anda make, karena Anda bisa tadi dilihat di slide saya sebelumnya, kita itu tercatat sebagai juara satu bidang kemahasiswaan. Otomatis poin kelima ini teman-teman harus bisa ikut di dalamnya. Ya, kemudian yang keenam, teman-teman harus memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus. Silakan Anda manfaatkan sebesar-besarnya. Kita punya radio, kita punya TV, ya. Itu silakan Anda gunakan untuk media belajar Anda. Kemudian Anda harus rajin dan aktif saat kuliah, jangan terlalu banyak bolos, gitu ya. Itu penting juga karena di sistem kita Anda harus minimal 70% aktif kuliah. Ya, Anda harus minimal 70% itu aktif di perkuliahan. Mungkin nanti kalau ada kalian Ibu Insinyur yang akan menambahi 70% Anda harus aktif di perkuliahan kita. Ya, jadi Anda nggak bisa dan beberapa dosen bahkan ada yang on time tidak boleh datang terlambat. Nah, ini juga yang sejak awal harus kita tekankan. Ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah persiapkan dengan baik saat menghadapi ujian. Ya. Jangan terlalu banyak nyontoh dan sebagainya. Yang ke-9, membuat kelompok belajar. Silakan nanti kita ada grup WA, kita ada grup classroom sebagainya yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat grup belajar. Yang terakhir, silakan Anda harus segera lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ini yang kita pelajari teman-teman, yang biasanya dilakukan oleh seorang mahasiswa itu ada 2 tipe ini teman-teman. Anda mau jadi tipe yang mana nanti? Pertama adalah kupu-kupu kuliah pulang. Kupu-kupu ya, jadi kuliah terus pulang. Yang kedua kura-kura, kuliah kakean rapat gitu ya. Nah, ini juga karena Anda harus bisa memperhatikan mana akademik dan koordinasi nantinya. Kupu-kupu kuliah terus pulang, jadi berkuliah tok, lebih fokus hanya kuliah. Ya memang anak ini biasanya memang on time ya lulusnya ya. IPK-nya ya bagus. Ya, kemudian punya banyak waktu luang untuk mengembangkan diri, bisa menyalurkan hobi maupun berwirausaha. Nah, ini tipe kupu-kupu ya. Jadi Anda kuliah, pulang kuliah, seperti IPK-nya AP gitu ya. Silakan. Kemudian yang kedua itu ada tipe mahasiswa yang kura-kura, jadi berkuliah kakean tangan. Belajar manajemen waktu, jaringan lebih luas, memang keuntungannya yang banyak juga belajar teamwork, soft skill, punya perspektif. Nah, dari 2 tipe ini, harusnya kalau jadi seorang mahasiswa Indonesia, Anda harus bisa kupu-kupu dan kura-kura. Ya aktif kuliahnya, tapi Anda juga bisa harus aktif organisasi. Nah, minta tolong untuk di-mute, teman-teman. Nah, bisa dibaca teman-teman ya perbedaan ketika Anda dulu SMA, SMK, MA, sama sekarang ketika Anda bisa masuk kuliah. Nah, itu ada perbedaannya utama. Ya, ini biasanya banyak dilakuin. Kalau anak SMA itu naik bangun jam 5 pagi, maka sekolah. Pakainya seragam, ya kan? Ada yang dulu sekolah nggak pakai seragam, nah, pasti seragam semua kan? Ada. Harga buku bisa pinjam sekolah. Hidupnya sama orang tua, ya kan? Rata-rata Anda masih banyak orang tua. Kemudian ada beda pelajaran dan buku catatan. Tapi sekarang ketika Anda nanti jadi seorang mahasiswa, ketika Anda kuliah, perbedaan di SMK ini akan ada nanti. Mungkin Anda akan kalau dulu Anda jam 5 tidur gitu ya. Mungkin sekarang dulu Anda jam 5 pagi bangun, mungkin besok kalau Anda kuliah jam 5 pagi baru bisa tidur karena terlalu banyak garap tugas. Ya kan? Tapi ingat, Anda besok ketika kuliah ini yang biasanya kalau Anda lihat orang kuliah itu kan jarang yang pakai seragam kan. Termasuk di tempat kita, Anda akan diberi kebebasan untuk berpakaian. Tapi tidak setiap hari teman-teman. Yang kita tekankan untuk mahasiswa kita setiap hari Senin dan Sabtu, setiap hari Senin dan Kamis, Anda harus pakai seragam Politeknik Indonesia Surakarta. Nanti mungkin Agustus akan kita bagikan dan Anda bisa lihat, ya. Kemudian yang kedua,
Yang untuk program kesehatan, mereka pasti akan pakai seragam khusus kesehatan. Tapi Anda di hari Senin dan Kamis Anda wajib pakai baju Politeknik Indonesia Surakarta. Oke ya. Kemudian yang keempat, Anda harus siap, mungkin Anda merantau. Ya, Anda harus siap merantau karena banyak di sini nanti akan tapi kalau ada pertanyaan tentang kosnya gimana dan sebagainya, Anda nanti bisa tanya di grup atau Anda bisa WA ke saya atau Pak Uda atau Mas Arti, Mas Arif gitu ya, Mas Rizky juga ada di sini juga. Pak, saya butuh kos dan sebagainya, silakan. Karena mungkin yang dari luar kota, yang dari luar Jawa, Anda pasti akan butuh kos, silakan, itu bisa kita bantu. Kemudian semua mata kuliah itu Anda harus bisa mengatur secara strategi mandiri Anda. Nah, ini teman-teman sekalian yang harus Anda siapkan ketika Anda sekalian menjadi seorang mahasiswa kelak, ya. Karena sekarang Anda sudah mahasiswa, maha itu paling tinggi, siswa yang paling tinggi. Jadi Anda harus bisa, paling tidak Anda tahu dulu 5 utama yang ketika Anda menjadi seorang mahasiswa. Nah, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, ini Anda harus menjadi seorang mahasiswa baru yang harus bisa punya teman juga. Makanya silahkan nanti Anda jangan terlalu banyak sering nongkrong yang tidak berfaedah gitu. Meskipun sekarang baru PSBB mungkin ya, yang di beberapa wilayah boleh Anda masak sendiri, boleh Anda belanja ya. Silahkan cari kos di tempat-tempat dekat kampus gitu ya. Nah, ini yang harus Anda biar dapat teman, apalagi nanti banyak teman baru gitu ya. Anda mungkin ada yang sendirian dari sekolah Anda, kemudian masuk di sini, Anda harus bisa ini. Jangan sombong, silahkan Anda aktif berorganisasi, start semua dan silahkan percaya diri. Kembangkan mahasiswa baru, sudah kita buatkan grup teman-teman sebagai Anda bisa untuk gunakan untuk komunikasi, silahkan bisa Anda komunikasi di grup mahasiswa baru itu. Nah, ini tips teman-teman sekalian kalau Anda ingin jadi seorang mahasiswa baru yang sukses gitu ya, karena terkait dengan beberapa hal yang harus teman-teman siapkan ketika Anda besok menjadi seorang mahasiswa baru. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Huda bahwasanya ini pertemuan kita yang pertama. Kita berharap teman-teman sekalian kita berdoa bersama. Hubung ini di bulan Ramadan gitu ya, doanya insya Allah isyarat. Kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita rencanakan di bulan Agustus kita sudah bisa mulai prakuliah bab kedua dengan tatap muka. Allahumma amin. Amin. Nah, itu yang kita doa bersama. Silakan mulai sejak sekarang kalau teman-teman mau prepare semuanya materi ini nanti, silakan nanti sudah Anda bisa baca, mungkin nanti akan juga kita share juga teman-teman materi yang cukup bagus ini untuk Anda persiapkan sebagai seorang mahasiswa baru gitu ya. Silahkan persiapkan diri Anda dengan baik untuk menjadi mahasiswa baru. Ini teman-teman kegiatan sekolah pasti belum selesai kan? Anda masih ngurusi cap 3 jari. Gak tahu ya, sekarang online-nya cap 3 jarinya gimana? Nunggu informasi lebih lanjut. Oh ya, memang ini ya, semuanya masih abu-abu ya. Ya, kita masih menunggu informasi lebih lanjut juga di sekolah. Silakan itu paling tidak sampai bulan Juli kan selesai kan sekolah, baru nanti silakan bulan Agustus. Tapi Anda kan sudah alhamdulillah, Anda semua sekarang sudah statusnya sudah beralih dari siswa menjadi mahasiswa ya. Jadi Anda tinggal mengerjakan tugas-tugas di sekolah, selesai, Anda bulan Agustus nanti bisa ke kampus untuk persiapan prakuliah tahap 2 ya. Itu. Ini tahap 1 sudah kita selesaikan hari ini. Semoga ini nanti bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Anda sudah tahu kampusnya, Anda tahu prestasinya, Anda tahu yang harus Anda lakukan. Kemudian silahkan persiapkan diri Anda menjadi seorang mahasiswa yang sukses. Allahumma amin. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian yang saya sampaikan tentang persiapan Anda menjadi mahasiswa yang sukses.
Ya, kalau ada pertanyaan silahkan Anda bisa tulis di komentar atau silahkan Anda bisa di unmute, kemudian Anda bisa lanjutkan bertanya. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin nanti teman-teman Mas yang lain mungkin juga akan menambahin. Di sini juga ada Mas Ardi gitu ya. Mas Ardi sudah, saya lihat Mas Ardi, ada Mas Arifin, ada Mas Rizky juga yang online dari rumah karena kita juga work from home juga teman-teman sekalian. Nah, oke. Seperti tadi saya sampaikan, kita ada challenge juga teman-teman sekalian. Nanti Mas Rizky yang akan menyampaikan tentang challenge kita. Mas Rizky sudah bisa masuk? Sudah Pak, sudah. Oke, Mas Rizky sudah masuk. Oke, dari materi yang kita sampaikan atau mungkin ada teman-teman ada pertanyaan, silakan sebelum nanti kita akan melanjutkan ini. Mas Rizky sudah bisa masuk. Ya, silakan kalau ada pertanyaan boleh silakan Anda bertanya. Kemudian Pak, jam masuk untuk kelas pagi jam berapa sampai jam berapa ya Pak biasanya? Oke, pertanyaan pertama, namanya siapa Mas? Biar kita juga kenalan. Arif Pratama. Mas Arif Pratama. Oke, Mas Arif Pratama ada pertanyaan. Nah, ini Pak udah biar dicatat nanti saya menjawab. Kalau kelas pagi itu masuknya jam berapa sih Pak? Nah, oke. Ini Mas, oke, Mas Irfan Faris juga bertanya, Pak, saya mau tanya, ini kalau berkas-berkas dari asal sekolah, kira-kira apa saja yang dibutuhkan, Pak? Oke. Oke, ada lagi pertanyaan, Mbak Yosia Putra, Mas Yosia Putra, apa ini? Oh, belum ya? Aku paling tua, oh enggak Mas, tenang aja Mas, ya paling tua Mas ya. Oke, pertanyaan pertama, silakan monggo Pak Uda, ada dua pertanyaan sementara dari Mas Irfan sama Mas Farid tadi. Pertama adalah masuk jam kuliahnya, kemudian yang kedua adalah berkasnya apa saja Pak Uda. Monggo kepada Pak Uda. Baik, Mas Arif ya. Halo Mas Arif. Ya. Oke ya, nanya masuk kelas pagi. Ya. Ya, jadi untuk masuk kelas pagi kita biasanya menyesuaikan jadwal dosennya Mas Arif ya. Nah, itu kadang masuknya jam 8, ya. Kadang bisa masuk jam bisa 3 mata kuliah. Nah, jadi kalau masuk jam 8, ya, kalau 3 mata kuliah ya sekitar jam 12.30 sampai jam 1 gitu ya. Jadi masuknya itu menyesuaikan jadwal. Tapi kalau yang kelas petang sudah pasti jam 17 sampai jam 20. Ya. Mungkin pertanyaan sudah cukup itu ya Mas Arif ya. Ya, sudah. Sudah jelas Mas Arif ya. Oke. Ya, sudah. Pertanyaan kedua tadi apa Mas Dian untuk berkas-berkas yang dikumpulkan di kampus ya. Nah, mungkin kemarin yang tapi baru ngisi formulir, biaya pendaftaran, kemudian tes, diterima daftar ulang, jadi berkasnya belum. Nah, nanti memang ada jadwal untuk jadwal Kadikmaru itu ada pengumpulan berkas-berkas pendaftaran. Nah, mungkin nanti bisa ijazah, ya, kemudian KK, kemudian foto, ya, kemudian nilai ujian. Nah, mungkin kalau ini nggak ada ujian nasional ya, mungkin ijazah, mungkin juga nilai rapotnya. Ya. Nah, itu nanti berkas-berkas yang dikumpulkan. Ya. Nah, mungkin nanti kalau yang punya prestasi nanti bisa sertifikat kejuaraan, gitu ya. Nah, itu nanti berkas-berkasnya. Jadi yang jelas berkas yang dikumpulkan nanti 1 ijazah, ya, kemudian nilai, kemudian foto, ya,
kemudian nanti juga kakak. Nah, itu nanti poin-poin yang nanti bisa di berkas yang bisa dikumpulkan. Itu tadi siapa yang nanya? Iya Pak, saya. Mungkin ada lagi, silakan Mas Dian. Oke. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana ketika lulus, apakah ada informasi pekerjaan dari Mas? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada juga pembayaran selanjutnya mau kapan lagi? Kemudian Mbak Dea yang menanyakan tentang proses penerimaan beasiswanya seperti apa. Oke, itu sementara 3 itu monggo ada. Teman-teman ini juga kita balas juga via chat ya, jadi teman-teman juga bisa melihat chatnya juga. Oke, baik ya. Jadi kalau di Politeknik Jakarta sebelum wisuda itu kita akan mendatangkan beberapa perusahaan untuk langsung bertemu di kampus. Ya, namanya Career Center nanti. Jadi sebelum wisuda kita akan mendatangkan beberapa perusahaan, nanti para peserta wisuda atau yang mau wisuda itu bisa langsung memilih pekerjaan atau perusahaan mana. Itu nanti ada di kegiatan di sebelum wisuda gitu ya. Dan kami juga siap menerima konsultasi nanti bagi Anda yang dalam proses kuliah. Ya, nanti juga ada konsultasi mungkin masalah pekerjaan, nanti bisa menghubungi kami di Humas. Ya, nanti Anda akan mendapatkan informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan, atau nanti juga di Career Center. Jadi kami kerjasama Humas dengan Career Center, ini saling kerjasama. Ini untuk memfasilitasi bagi mahasiswa kegiatan Career Center. Di situ nanti Anda bisa memilih pekerjaan, lowongan kerjaan, ya perusahaan mana nanti ada di situ. Ya. Untuk bayarnya nanti silahkan bagi yang baru atribut, ya, atau yang mungkin baru nitip berapa ya. Nanti mungkin bisa mulai bulan Mei, nanti silahkan Anda bisa mengangsur kekurangannya bagi yang belum lunas. Misalkan baru atribut, nanti bulan Mei nanti bisa mengangsur lagi. Ya, itu jadi silahkan nanti yang ingin bayar lagi nanti bisa chat ke kontak person masing-masing dulu, daftarnya lewat siapa nanti silahkan. Pembayaran bisa ditransfer nanti, pembayaran bisa ditransfer. Jadi nggak usah datang ke kampus, nanti bisa transfer. Kemudian untuk masalah apa tadi Mas Dian? Masalah beasiswa ya. Ya. Silahkan nanti bisa kontak personnya masing-masing ya. Kemarin daftarnya lewat siapa? Nanti akan dijelaskan secara detail. Ya. Nanti bisa tanya-tanya langsung. Kemarin kontak personnya siapa, nah, di situ nanti Anda bisa tanya langsung.
Ya nanti insya Allah akan dijawab dengan jelas. Gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Mas Dian ada. Oke, baik itu teman-teman sekalian. Karena pertanyaannya ada yang coba kita jawab secara langsung, ada yang saya jawab via chat ya, biar kita lebih cepat teman-teman bisa mendapat pertanyaan. Jadi silakan diikuti di chat itu juga ya teman-teman sekalian. Oke, masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Tadi yang ospek bulan apa, aktif kuliah bulan apa, tadi sudah kita sampaikan juga di awal. Kita insya Allah lancar, kita mulai Agustus teman-teman. Ya, itu. Nanti informasi selanjutnya semuanya akan kita share via grup mahasiswa baru ya teman-teman sekalian ya. Silakan Anda jangan khawatir kalau ada pertanyaan apapun, kalaupun tidak di media ini dan teman-teman mau ada pertanyaan bisa di chat WA grup atau langsung di chat di kami juga insya Allah pasti akan kita jawab ya, bisa ke saya langsung, ke Pak Uda, ke Mas Kapi, Mas Arif, Mas Rizky, ini pasti akan kita jawab ya teman-teman sekalian. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Ya, oke itu teman-teman, masih ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi yang ketiga, sudah jam 2.11 lebih ya. Nah, karena ini ada Mas Rizky yang mau menyampaikan challenge teman-teman sekalian. Oh sebenarnya masih ada dua, tidak hanya challenge. SGS. Ya, juga ada apa itu SGS. Nanti Pak Uda akan menjelaskan lagi tentang apa itu SGS ya. Ini dua materi ini insya Allah bisa Anda manfaatkan teman-teman sekalian. Mas Rizky sudah ready untuk challenge foto kita dan hadiahnya pastinya sudah. Ya. Ya sudah Mas Dian. Oke, teman-teman masih semangat ya, masih loading semua ya. Masih. Oke, silakan. Ini Mas Rizky Adi mau menyampaikan tentang challenge yang bisa teman-teman ikuti. Oke, sebelumnya selamat pagi atau siang ini teman-teman ini. Pagi. Ya pagi menjelang siang. Oke. Mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat pagi menjelang siang atau mungkin sebelumnya ya jelas sehat selalu buat teman-teman semuanya, dan mungkin buat teman-teman yang belum kenal atau mungkin yang belum mengetahui saya secara singkat mungkin saya perkenalan terlebih dahulu ya, lebih akrab biar lebih santai, siapa tahu ketika teman-teman sudah disampaikan ya perkenalkan Kurang jelas. Putra. Kurang jelas. Ya, Adi Saputra. Putus-putus, Pak. Suaranya kurang. Suaranya Mas Rizky kurang jelas. Oh ya, bentar. Tak pakai headset kalau gitu. Pelan-pelan Mas, ngomongnya Mas. Gimana? Oke, minta tolong semuanya di-mute terlebih dahulu. Untuk yang ditanyakan mungkin bisa langsung chat saja ya. Nanti untuk info lebih jelasnya nanti biar saya bisa sampaikan apa yang ditanyakan. Oke, mungkin langsung saja untuk kaitannya terkait challenge yang ada untuk mahasiswa baru tentunya. Nanti kami akan mengirimkan sebuah rilis dan mungkin bisa dipahami. Terus akan kita kirimkan contoh gambarnya buat teman-teman semuanya dan mungkin nanti bisa dilihat di grupnya untuk kaitannya contoh gambarnya seperti apa, contoh fotonya seperti apa, kami sudah membuatkan. Nah, yang jelas untuk challenge-nya adalah kami menyediakan sebuah Twibbon, kayak semacam Twibbon untuk tentang kaitannya kegiatan yang ada di rumah. Jadi nanti teman-teman kami meminta untuk kaitannya challenge-nya ya, untuk kaitannya challenge-nya nanti kalian memposting Potensi Surakarta mengadakan challenge foto dengan tema Indonesia tanggap COVID di rumah aja. Dan bagi teman-teman mahasiswa baru tahun 2020-2021, untuk syarat pertamanya challenge ini adalah pertama, follow akun Instagramnya Politeknik Indonesia Surakarta. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu, silahkan kalian follow akunnya Instagram Indonesia, yaitu @poltekindonesia. Ya, @poltekindonesia. Ini saya sudah kirim, bisa dilihat di chatnya ya.
Oke, mohon maaf terputus. Ya, ini saya sudah kirim untuk rilisnya. Yang jelas buat teman-teman semuanya, syarat pertama yaitu follow akun Instagram Poltek Indonesia. Yang kedua, posting dengan foto kamu yang menarik di rumah. Jadi kalian foto kegiatan di rumah yang menarik. Kegiatannya apa, bisa difoto, ditempelkan di Twibbonnya, nanti kita kirimkan ke Twibbonnya. Dan kalian tag uploadan IG kalian ke IG kampus, yaitu di @poltek Indonesia. Kalian tag di situ dan sertakan caption yang menarik, karena itu nanti sebagai salah satu acuan kami untuk menilai dari uploadan teman-teman semuanya. Terus yang keempat yaitu syaratnya yaitu tag ke teman-teman kalian sebanyak-banyak mungkin, silahkan. Yang jelas usahakan gambar tetap terlihat, intinya di tag ke teman-teman kalian semuanya dan sertakan hashtag di bawah ini. Nah, hashtagnya ini bersifat wajib. Ini sebenarnya masih kepotong ya buat teman-teman ya, untuk hashtagnya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita kirim ke grup mahasiswa, dan nanti akan kita kirim ke grup mahasiswa. Jadi ya, nanti kita kirim ke grup. Nanti via grup untuk hashtagnya apa saja. Nah, terus untuk keterangan yang didapatkan dari teman-teman itu apa, nah nanti lebih jelasnya juga bisa lihat di grup saja. Intinya adalah teman-teman, kami ada challenge buat mahasiswa baru, yaitu mengupload di media sosial teman-teman, karena mungkin saking gabutnya di teman-teman di rumah yang biasanya sering upload kegiatan apa yang aktif di Instagramnya, bisa diaktifkan sekarang, yaitu untuk mengupload sebuah uploadan yang sudah kami berikan tema juga, yaitu stay home atau stay safe, atau kegiatan yang ada di rumah kalian untuk menanggulangi COVID-19 ini. Nah, harapannya ya mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang lebih baik, keadaan yang selalu dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada, dari segala virus yang ada. Dan intinya kuis ini berhadiah ya, berhadiah ratusan ribu rupiah, dan akan kita bentukkan dalam bentuk pulsa, atau nanti untuk informasi sebelumnya yang jelas nanti tanya lebih di grup saja ya. Untuk challenge-nya ini yang jelas bersifat wajib buat mahasiswa baru ya. Untuk challenge ini bersifat wajib buat mahasiswa baru. Jadi semua mahasiswa baru yang mempunyai Instagram langsung saja follow Instagramnya, upload dan tag dengan syarat ketentuan yang sudah ada seperti itu. Kita yang satu hal yang harus teman-teman kalian yang teman-teman ketahui, untuk pemenangnya nanti akan kita upload ya, akan kita repost ke akun Instagram Politeknik Indonesia Surakarta, dan itu jarang banget kita lakukan, dan ini khusus buat spesial buat mahasiswa baru tahun ini, yang dimana kalian yang mendapatkan juara atau yang masuk kriteria kejuaraan ini atau yang mendapatkan juara ini nanti akan kita upload, kita repost uploadan teman-teman di akun Politeknik Indonesia Surakarta. Nah, kita akan mengambil 5 pemenang ya. Kita akan mengambil 5 pemenang, juara 1, 2, 3 dan harapan 1 dan 2. Yaitu ya, kita akan mengambil 5 pemenang. Untuk hadiahnya apa akan kita share ke grup. Nah, ya jelas buat teman-teman bisa langsung saja nanti dieksekusi, dan pengumuman untuk kaitannya penilaian kita kasih batas waktu, untuk penguploadan juga kita kasih batas waktu sampai tanggal 6 Mei ya. Jadi ada waktu 1 minggu ini. Nah, untuk kriteria pertama, yang pertama yaitu adalah like terbanyak. Yang mendapatkan like terbanyak itu nanti bisa ada berpotensi untuk mendapatkan itu. Terus yang kedua, caption menarik, caption yang menarik mungkin, seunik mungkin, sebagaimana mungkin kalian inspirasinya seperti apa. Terus yang ketiga, foto yang paling menarik juga, foto kegiatan di rumah yang paling menarik, itu nanti juga bisa menjadi salah satu kriteria. Terus yang ketiga adalah tag teman yang paling banyak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin tag ini nanti juga bisa membantu tentang kaitannya program SGS teman-teman, dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Uda SGS itu apa. Yang jelas SGS juga sangat bermanfaat sekali buat teman-teman untuk ke depan. Oke, ini contoh fotonya ya, sudah di-share di grup, teman-teman bisa lihat juga. Ini contoh yang dibuat Mas Rudi kemarin.
Oke, kalau mau tanya-tanya silahkan langsung tanya. Oke, untuk tag itu ke teman atau tag ke siapa ya Pak? Untuk tag yang jelas yang paling wajib itu tag lokal akun resmi Indonesia. Untuk tag yang lainnya itu ke teman-teman, ke temennya teman kalian semua. Teman kalian ya. Banyak-banyak. Bisa banyak-banyak mungkin yang jelas. Agar, nah ini contohnya, contoh sampelnya yaitu untuk gambarnya, dan ini foto saya secara singkat, foto saya secara simpel untuk kemarin saya ambil contoh ya, ini hanya contoh yang jelas. Nanti tampilkan foto. Nah ini ya, nanti yang kosongan ini dikasih foto teman-teman dan kalian kasih nama kalian dan jurusan. Ini jurusan ya. Nanti itu ditulis jurusan kalian masing-masing. Jurusan kalian masuk di komunikasi, masa ya komunikasi yang matematika, mesin otomotif, gambar seperti itu. Ini contohnya yang sudah akan kita kirim ke grup, nanti bisa di-download dan bisa diaplikasikan. Bisa langsung di-upload hari ini, ataupun bagaimana cara mengupload kalian. Yang jelas like terbanyak akan mempengaruhi yang mendapatkan kejuaraan ini atau challenge ini. Ini bukan lomba ya, tapi hanya sekedar challenge ya, tapi bersifat wajib ya, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi buat teman-teman semuanya? Oke, itu teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan bisa nanti via chat, atau masih ada yang tanya teman-teman silakan. Ya, silakan itu Anda manfaatkan karena kita ada challenge. Silakan dari kegiatan Anda upload di IG Anda, kemudian nanti yang like terbanyak dan sebagainya. Oke, untuk like terbanyak, like sebenarnya tidak mempengaruhi secara signifikan ya. Untuk like tidak mempengaruhi secara signifikan. Yang penting karena kita kriterianya cukup lumayan, ada 4 kalau nggak salah, yang kita akan share ke grup. Jadi kaitannya apa, follower dan sebagainya, ataupun untuk kaitannya like itu nanti tidak begitu mempengaruhi, begitu. Oke, itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang challenge kita, ya silahkan Anda coba. Kita ada waktu 1 minggu ya, jadi mulai hari ini sampai dengan tanggal 6 Mei ya Mas Rizky ya. Ya betul, 6 Mei. Kita sampai 6 Mei. Betul, 6 Mei. Oke ya, ada waktu 2 minggu untuk bisa Anda buat yang terbaik, biar nanti Anda bisa mendapatkan hadiah dari Kampus Politeknik Indonesia Jakarta. Ya, jangan khawatir meskipun rumahnya jauh, nanti hadiahnya bisa kita kirim ya, tidak harus diambil di kampus gitu ya. Oke, mungkin itu Mas Rizky, ada yang mau ditambahi atau teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Oh, mungkin itu dulu saja Mas. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke WA saja ya. Untuk WA-nya nanti bisa ke WA salah satu humas kami. Mungkin yang tersebut tidak masalah, nanti akan kita follow up secara telepon. Oke, terima kasih Mas Riki atas challenge-nya. Biasa nanti dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa baru ya, biar tidak gabut gitu, atau nanti sambil ngabuburit di rumah untuk membuat konten-konten yang menarik dan berhadiah pastinya ya. Oke, itu untuk yang terakhir sekaligus penutup acara hari ini, tapi tidak terasa kita 2 jam ya kita bertemu di sini. Pak Uda ini akan memberikan juga satu SGS gitu ya, student guide student ya. Jadi teman-teman mahasiswa baru terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Politeknik Indonesia Surakarta gitu ya, kita juga bisa melibatkan teman-teman mahasiswa baru untuk rekrutmen. Monggo Pak Uda tentang apa itu student guide student, biar nanti teman-teman bisa mengikutnya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan ada tulis di kolom chat atau ada bisa teman-teman. Terima kasih. Monggo Pak Uda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi di kampus Politeknik Indonesia Surakarta ini kita ada program SGS ya, Student Guide Student. Ini sistemnya, jadi jika adik-adik mahasiswa baru itu membawa teman 1 orang,
adik-adik nanti akan mendapatkan fee atau kompensasi. Nah, ini silahkan bagi adik-adik yang daripada ini di rumah, ya, bisa chat ke teman-temannya untuk memberikan informasi untuk mengajak temannya kuliah di kampus Politeknik Indonesia Solo. Nah, jadi nanti satu orang nanti Anda akan mendapatkan ya untuk mengganti pulsa ya, yaitu sebesar Rp300.000. Ya, jadi lumayan kan ya. Jadi Anda bisa di rumah ya, chat ke teman-temannya yang belum dapat tempat kuliah atau masih bingung. Nah, silakan di WA diajak teman-temannya untuk kuliah di Indonesia. Ya, caranya nanti silakan kalau ada Anda hubungi kami atau chat ke kontak person Anda. Ya, kemarin kontak daftarnya lewat siapa, nanti WA saja nanti akan diproses. Ya, jadi nanti Anda mengisi form SGS kalau Anda membawa teman satu orang. Nah, nanti 2 orang nanti bisa 600. Ya. Mungkin nanti kalau 3 ya sudah 900. Ya. Nah, itu silakan nanti. Mumpung Anda ini ya masih standby di rumah, ya, sambil ya chat ke teman-temannya mungkin di grup atau teman sekolah, nanti silakan diajak teman-temannya untuk bisa masuk kuliah. Ya, jadi kami masih menerima pendaftaran masih gelombang 1 ya, masih menerima pendaftaran masih di gelombang 1. Tentunya masih ada keringanan biaya ya, bahkan ada keringanan di pendaftarannya. Ya, dan ada keringanan yang menarik. Nanti silahkan kontak person masing-masing ya. Dulu daftarnya lewat siapa. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Program ini tolong bisa dimanfaatkan. Oke, gitu Mas Dian. Baik, terima kasih Pak Syafa Abuda Respon Empar. Baik teman-teman sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 11:30 lebih, ya waktunya kita untuk sholat zuhur. Mungkin acara prakuliah tahap 1 kita selesaikan di waktu ini. Kalau mungkin teman-teman masih ada yang ditanyakan, kalau masih ada ditanyakan silakan nanti bisa Anda tuliskan di menu chat ya, silakan ada chat di situ, nanti akan tetap kita jawab sampai selesainya pertanyaan ya. Tetapi memang untuk moodnya akan kita akan kita selesaikan ya. Itu teman-teman sekalian, terima kasih semua. Anda sekarang sudah bukan jadi calon, tapi Anda semua sudah jadi mahasiswa baru Politeknik Indonesia Surakarta. Selamat bergabung di kampus tercinta, kampus Politeknik Indonesia Surakarta. Kita harus, tadi yang saya sampaikan, kita harus komitmen bersama untuk tetap menjaga prestasi Politeknik Indonesia Surakarta, karena itu semua di pundak Anda sekalian. Yang kedua, Anda hari ini bertemu meskipun secara online teman-teman, dan kita semua punya keinginan, kita semua berdoa, dan kita semua harus bisa berusaha 3 tahun ke depan. Anda harus bisa sama-sama lagi lulus dari Politeknik Indonesia Surakarta, dan Anda harus punya pekerjaan yang bisa membanggakan orang tua Anda semuanya. Ya, Allahumma amin. Nah, baik itu teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya, 2 jam lebih kita prakuliah hari ini, semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Nanti informasi selanjutnya akan kita share di grup mahasiswa baru ya, di grup mahasiswa baru ya. Kita semua berdoa semoga wabah ini segera berakhir, dan insya Allah kita Agustus untuk prakuliah tahap selanjutnya sudah bisa bertatap muka ya, tidak secara daring lagi. Mungkin itu teman-teman yang lain dari Mas sudah cukup, Ibu Suci Purwandari sudah cukup.
Saya tutup. Kalau sudah cukup, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Silahkan challenge-nya dikerjakan, silahkan SKS-nya bisa dikerjakan. Sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.